Di dalam keadaan yang seperti ini, benarkah Tuhan mengingat akan aku? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah bagi kami. Kami sungguh mengasihi-Mu oleh karena Engkau setia. Kami bersyukur kepadamu oleh karena setiap anugerah dan berkat-Mu. Bapa Sorgawi, pagi hari ini yang penuh dengan kesegaran dan kesehatan adalah anugerah-Mu bagi kehidupan kami, yang olehnya kami bersyukur. Kami sungguh bahagia memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hari ini, sehingga hari ini dapat kami jalani penuh dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 dan 7. Di sana dikatakan demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara manusia yang begitu banyaknya di muka bumi ini, di antara manusia yang kita lihat setiap hari di sekitar kita, pernahkah kita sejenak berpikir, apakah benar Tuhan Yesus Kristus menaruh perhatian kepada kehidupan kita? Apakah benar Tuhan Yesus Kristus memperhatikan kehidupan kita? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit hal ini dapat memporak-porandakan iman kita, lalu membawa kita kepada ketakutan dan hidup bagaikan tanpa perlindungan. Karena kita meragukan apakah benar orang seperti aku ini diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 memberikan ketegasan tentang seperti apa cara Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dan ayat ini boleh kita pegang setiap hari, khusus di saat kita ada di dalam keraguan, lalu mengembalikan kita kepada kekuatan dan keyakinan dan bahkan sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa burung pipit yang jumlahnya sangat banyak, dan oleh karena jumlahnya sangat banyak, maka harga burung pipit ini sangat murah. Ayat ini mengatakan burung pipit ini dijual
5 ekor 2 duit. Sangat murah sekali. 2 duit bisa mendapatkan burung pipit 5 ekor. Itu artinya burung yang jumlahnya banyak sekali dan harganya sangat-sangat murah. Tetapi Tuhan berkata, sungguh pun demikian, tidak seekor pun. Mari kita perhatikan kalimat indah ini. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun. Saudara, kita sedang membahas burung pipit loh ini. Burung pipit yang banyak, burung pipit yang murah. Dan Tuhan berkata, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara mendengar firman ini? Burung-burung yang kita pandang di luar rumah kita, satu pun dari mereka tidak ada yang dilupakan Tuhan. Itu artinya mereka ada dalam perhatian Tuhan senantiasa. Dan bahkan saudara dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang meragukan sejauh mana Tuhan itu memperhatikan kita, apakah Tuhan itu memperhatikan apa yang kita alami, memperhatikan apa yang kita pikirkan dan sedang kita rasakan di dalam hati kita. Tuhan Yesus berfirman, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, bukankah ini luar biasa ketika kita mendengar sikap Tuhan yang dijelaskannya kepada kita di saat Tuhan Yesus membuka rahasia perhatiannya. Bahkan Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun itu terhitung semuanya. Saudara-saudara, padahal mari kita renungkan, diri kita sendiri pun tidak memperhatikan rambut kita sampai kepada tataran jumlahnya. Kita tidak pernah tahu. Meskipun rambut itu dekat dengan kita dan ada pada diri kita. Itu artinya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa di dalam memperhatikan kita, di dalam mengenal kita, di dalam mengingat akan kita, semua itu dapat Tuhan lakukan lebih dalam daripada perhatian yang sanggup kita lakukan bagi diri kita sendiri. Jadi apa yang terlewatkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah kita bayangkan, semuanya menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan dan diperhatikan dari diri kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, bukankah firman yang seperti ini lalu membuka mata hati kita untuk mantap terhadap penyertaannya, untuk tidak ragu kepada kuasanya, sehingga kita menjadi tenang, kita menjadi tidak takut ketika menjalani kehidupan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini semakin membuka pikiran dan perasaan kita bahwa kasih-Nya tak tergambarkan, perhatiannya begitu dalam, dan juga pemeliharaannya atas kehidupan kita jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa.
Sungguh kami tidak dapat berkata-kata banyak saat kami memandang kasih sebesar ini untuk kami. Ampuni kami Bapa, di saat kami sering ragu dan takut atas apa yang menimpa kami, dan seolah kami tidak percaya bahwa Tuhan memandangnya dan berkuasa untuk melakukan sesuatu atas kami. Beri kami pencerahan di dalam batin kami, supaya kami menatap kehidupan ini penuh dengan kegembiraan. Berkati setiap keluarga, berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.